Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang ejaan Bahasa Indonesia. Materi ejaan Bahasa Indonesia akan kita tempuh pada 2 kali perkuliahan. Perkuliahan pertama itu sebagian dari materi ini. Yang pertama kita sampaikan tentang sejarah ejaan. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau EYD pertama kali diresmikan melalui Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan mengalami beberapa kali revisi. Revisi terakhir dilakukan tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB). PUEB mengatur hal-hal berikut. 1. Pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, penulisan untuk serapan. Penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital dapat kita gunakan di berbagai tempat. Yang pertama itu huruf kapital selalu digunakan pada awal kalimat. Huruf kapital itu juga digunakan pada nama atau pada pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, kemarin Letnan Jenderal Joko Santoso dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal. Nah, di situ kata Letnan Jenderal itu diawali huruf kapital L dan J. Huruf kapital juga dipakai pada gelar keagamaan, kehormatan, dan keturunan. Contohnya, tahun ini Haji Bakir menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kali. Para sultan senusantara menghadap Sultan Hamengkubuwono ke-10. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia, mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912. Di situ ada gelar keagamaan, misalnya Haji Bakir, kemudian gelar kehormatan Sultan Hamengkubuwono, dan gelar keturunan Raden Ajeng Kartini. Gelar-gelar tersebut menggunakan atau diawali huruf kapital karena diikuti nama orang. Gelar keagamaan, kehormatan, dan keturunan yang tidak diikuti nama orang, maka huruf pertamanya dituliskan dengan huruf kecil. Huruf kapital digunakan untuk nama Tuhan, nama ganti Tuhan, dan kitab suci. Contohnya, bimbinglah hamba-Mu ini, ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih. Hamba-Mu, Mu di situ sebagai kata ganti Tuhan, yang Maha Kuasa sebagai kata ganti Tuhan, yang Maha Pengasih sebagai kata ganti Tuhan. Kitab suci orang Kristen adalah Injil. Injil adalah nama kitab suci, maka diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk awal nama suku bangsa. Nama bangsa dan nama bahasa. Contohnya, ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, termasuk bangsa Indonesia. Nama bangsa Indonesia, maka Indonesia I-nya kapital. Lompat batu merupakan tradisi yang dilakukan suku Nias. Nama suku Nias. Jadi nama suku Nias itu yang dikapitalkan. Niasnya yang N-nya yang dikapitalkan.
Yang ketiga, kecintaan terhadap bahasa Indonesia ditunjukkan dengan memadankan kata asing agar bahasa kita tidak tampak ke-Inggris-Inggrisan. Bahasa Indonesia, B-nya kecil, Indonesianya I-nya kapital. Bahasa Jawa misalnya, B-nya kecil, Jawa J-nya kapital. Ke-Inggris-Inggrisan itu menggunakan huruf kecil semua, Inggrisnya. Itu karena itu bukan nama negara, itu adalah sifat. Huruf kapital digunakan sebagai nama tahun, nama bulan, nama hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, dalam tahun Masehi penanggalan dimulai pada tanggal 1 Januari, atau tahun Masehi penanggalan dimulai pada tanggal 1 Januari. Masehi itu nama tahun. Jadi M-nya saja yang dikapitalkan, T-nya tetap kecil. Tahun lalu hari Lebaran jatuh pada hari Sabtu. L-nya kapital. Pada bulan Agustus masyarakat memperingati hari proklamasi kemerdekaan RI. Agustus A-nya kapital. Proklamasi kemerdekaan RI itu peristiwa sejarah. Dalam Perang Dunia Kedua, jutaan manusia menjadi korban. Perang Dunia Kedua itu diawali dengan huruf kapital karena itu peristiwa sejarah. Nama geografi. Nama geografi juga menggunakan atau diawali dengan huruf kapital. Contohnya, dalam perjalanan ke Ambon, paman membawa pisang Ambon. Kata Ambon pertama dengan Ambon kedua itu berbeda. Yang satu merupakan nama geografi atau nama tempat, sementara yang satu adalah nama jenis pisang. Contoh berikutnya, setiap pulang ke Jawa Tengah, Amin selalu membeli gula Jawa. Jawa Tengah merupakan nama geografi, sedangkan gula Jawa, kata Jawa di situ merupakan nama jenis gula Jawa. Huruf kapital digunakan pada nama gelar akademik seperti doktor dan MA. Pangkat seperti profesor, prof, dan sapaan seperti saudara, tuan, nyonya. Hari ini Dr. Rahadian membuka lokakarya. Lokakarya itu juga dihadiri oleh Profesor Dr. Akhtar MA. Saya berharap agar Dr. Dino menaati peraturan. Penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring digunakan pada nama buku, majalah, dan surat kabar dalam kutipan. Contohnya, buku Penyambung Lidah Rakyat merupakan karya Soekarno dan Cindy Adams. Judul buku di situ adalah Penyambung Lidah Rakyat, maka judul buku ditulis miring. Saya senang membaca majalah Gatra. Gatra adalah nama majalah, maka tulisan Gatra ditulis miring. Saya senang membaca majalah Gatra selain surat kabar Warta Kota. Nah, ini yang perlu kita ingat, jika dalam tulisan Latin yang kita tulis langsung menggunakan tangan kita, maka huruf atau tulisan miring tersebut kita ganti dengan
garis bawah. Tulisannya ditulis tegak tapi diberi garis bawah. Itu sama dengan tulisan yang kita miringkan jika kita ketik menggunakan komputer. Huruf miring juga digunakan pada nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Sarsinia mangostana. Nah, Sarsinia mangostana itu ditulis miring, diawali huruf kapital pada unsur yang pertama. Kebijakan Omnibus Law pernah diterapkan di Turki, Selandia Baru, dan Australia. Omnibus Law itu ungkapan asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, sehingga ditulis dengan miring. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kata eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya tidak miring. Penulisan huruf tebal. Huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kata Ramadan yang dalam konteks kalimat itu DH pada kata Ramadan itu ditulis tebal, kemudian Ramadannya ditulis miring, karena ini sebenarnya untuk memberi penekanan. Kata et pada ungkapan ora et labora berarti dan. Ini juga penekanan. Kemudian huruf tebal juga digunakan pada unsur-unsur penulisan karya ilmiah. Misalnya untuk bagian daftar pustaka atau bagian-bagian yang ada dalam karya ilmiah. Misalnya latar belakang masalah, latar belakang masalah itu dituliskan dengan huruf tebal. Penulisan kata. Dalam kaidah bahasa Indonesia kita mempunyai aturan atau mempunyai dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kaidah tersendiri atau mengetahui kaidah tersendiri ya. Contohnya di sini kapan kata itu, dua kata itu ditulis terpisah atau digabungkan. Misalnya kata beritahu itu harusnya dipisah, diberitahu dipisah, diberitahukan digabungkan, beritahukan dipisah. Nah, dua kata dasar itu kalau hanya diberi imbuhan di depan, maka hanya melekat pada kata yang di depan. Jika diberi imbuhan di belakang, maka dia hanya melekat pada imbuhan yang di belakang, penulisannya tetap dipisah. Tetapi jika dua kata itu mendapat imbuhan di depan dan di belakang, maka penulisannya digabungkan. Seperti kata diberitahu, maka diberi spasi tahu, di melekat pada kata diberi. Beritahukan, kan itu melekat pada kata tahukan. Penulisannya tetap dipisah. Tulisan kerjasama. Nah, sering kita menjumpai tulisan kerjasama ini masih digabung. Tetapi menurut kaidah bahasa Indonesia, penulisan kerjasama ini dipisah. Tulisan terima kasih dipisah, tanda tangan dipisah, bekerja sama dipisah. Tulisan tanda tangan. Jika mendapatkan imbuhan di depan, maka hanya melekat pada kata yang depan. Bertanda spasi tangan.
Demikian juga berterima kasih, berterima spasi kasih, bertanggung jawab, tanda tangani. Nah, sebar luaskan, menandatangani ini mendapatkan awalan mendapat penambahan di depan dan di belakang, maka digabungkan penulisannya. Menyebarluaskan juga sama, mendapat imbuhan di depan dan di belakang. Menganaktirikan ketidakadilan ini digabungkan dalam penulisannya. Kata bela sungkawa ini penulisannya digabung, jadi jika ada yang masih menulis bela sungkawa dipisah itu tidak tepat. Bumi putra itu juga digabung. Halal bihalal digabung. Duka cita itu digabung. Sering masih kita menuliskan kata duka cita itu dipisah. Nah, ternyata menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar atau menurut kaidah penulisan duka cita itu penulisannya digabung. Barangkali, bila mana, beasiswa, bumi putra itu juga penulisannya digabung. Dharma bakti, dharma wisata, kacamata, matahari, sapu tangan, sukacita, segitiga penulisannya juga digabung. Kata pasca sarjana, ini pengucapannya pasca sarjana, ini juga digabung. Kata pasca ini termasuk unsur terikat. Pasca panen itu juga digabung. Tapi kalau misalnya kata yang mengikuti kata pasca ini berimbuhan, maka penulisannya dipisah. Pasca melahirkan misalnya, itu penulisannya dipisah. Antar kota ini digabung. Kalau antara kota itu dipisah. Jadi penulisan antar kota, antar provinsi itu yang betul adalah digabung penulisannya. Sabta pesona juga digabung. Kata sabta ini unsur terikat. Pancamarga, mahaguru, multipartai itu juga digabung. Narasumber, non migas, pramuniaga itu P-nya yang betul kecil. Tadi sabta pesona juga S-nya kecil. Semifinal, subunit, tritunggal, tunanetra itu semua digabungkan. Subunit itu tetap membacanya subunit, bukan subunit. Jadi ada kaidah pengucapan dan ada kaidah penulisan. Subbagian itu juga digabung, subbidang itu juga digabung. Nah, ini penulisan yang sering kita jumpai, ada yang masih kadang-kadang menulisnya digabung ya, di mana kata dikedari itu jika diikuti nama tempat maka penulisannya dipisah. Yang bisa dipertukarkan antara di dan ke dan dari itu penulisannya dipisah. Itu untuk memudahkan mengingat. Jadi misalnya di mana, ke mana, dari mana. Nah, maka ketika di, ke, dari bisa dipertukarkan, maka penulisannya dipisah. Itu berlaku untuk semuanya. Di desa, ke desa, dari desa, maka penulisannya dipisah. Kalau dimakan, itu penulisannya digabung karena tidak ada ke makan dan dari makan. Di sepanjang itu juga dipisah. Di sepanjang jalan dia selalu menemukan keganjilan misalnya.
Di meja, di samping, di depan, di sudut itu dipisah. Di sebelah saya, di atas itu juga dipisah. Ke depan, nah, ke meja, kata kemeja itu melihat konteksnya. Ada yang ditulis digabung, ada yang ditulis dipisah. Kemeja kakak saya baru, maka penulisannya digabung. Ke samping, ke sini, kemana, di beberapa lokasi itu juga dipisah. Akhiran pun yang bermakna juga itu dipisah. Tapi kalau pun yang memang itu sudah satu kesatuan dengan kata yang di depan, maka digabung. Kata menangis. Menangis pun tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, menangis pun, mereka pun, banjir pun, terlambat pun, mengarang pun. Di sini walaupun itu kata-kata yang sudah padu, maka di situ ditulis tidak dipisah atau digabungkan. Bagaimanapun itu sudah lazim, biarpun, sungguh pun, maupun, meskipun itu sudah lazim, sudah satu kesatuan, sudah padu. Penulisan singkatan, minggu yang lalu ada yang menanyakan kenapa PT tidak pakai titik dan sebagainya itu. Nah, di sini penulisan singkatan yang pertama, yang kelompok hijau itu, yang kiri ada KPP, PKN, PT, KTP, RS dan WHO, itu singkatan. Itu diambil dari kata-kata yang pertama. Jadi ada model penyingkatan yang seperti itu. Model penyingkatan dengan cara mengambil atau menuliskan kata yang pertama saja. Kemudian ada model juga yang pada kelompok kedua, kelompok yang pink itu, yaitu untuk menyingkat kata dan lain-lain itu dengan DLL titik, itu kecil semua, dan sebagainya itu DSB titik, D dan seterusnya DST titik. Yang tidak boleh terjadi itu DLB dan lain, DLS dan lain sebagainya, itu tidak lazim. Yang lazim DLL, DSB dan DST. Untuk menyingkat halaman, HLM titik, bukan HL titik. SDA sama dengan di atas, itu SDA titik. YTH itu Y-nya kapital, TH titik. Model yang ketiga, yang kuning, ini biasanya untuk keperluan ilmu pengetahuan atau untuk kepentingan tertentu juga. Di situ tanpa diikuti tanda titik. Misalnya untuk km, untuk kilometer, cm untuk sentimeter, cu itu lambang kimia. Kemudian yang hijau paling kanan itu untuk singkatan-singkatan yang biasanya digunakan untuk yang melekat pada nama orang, atau singkatan nama orang, atau singkatan untuk gelar, misalnya Amara NP. NP di situ adalah singkatan nama orang, maka tidak didahului oleh koma. Nanti pada bagian materi tanda baca, mungkin minggu depan kita akan membahas tentang tanda baca. Itu
yang didahului oleh tanda koma itulah gelar. Seperti contoh yang kedua, Dr. Irsal, MSI, maka MSI itu adalah gelar. Bapak Dito itu singkatan untuk Bapak dengan BPK, B-nya kapital, itu karena untuk sapaan. Saudara untuk sapaan, saudara disingkat menjadi SDR titik karena itu sapaan. Saudara Budi Rahardi. Kemudian Kolonel Beni, kolonel itu disingkat menjadi kol. Misalnya dalam pangkat-pangkat militer itu banyak sekali penyingkatan. Danjen misalnya seperti itu, letkol dan seterusnya. Akronim dengan menggunakan cara menuliskan beberapa huruf dari kata-kata itu. Misalnya Bappenas, Basnas, Badan Amal Zakat Nasional, Polri, Polisi Republik Indonesia, Pas Pampres, Kemenq, Pemkot, dan Prodi. Jadi itu penyingkatannya, akronim itu berangkat dari pengambilan beberapa kata dari unsur-unsur itu. Nah, itu nama badan. Kemudian ada akronim yang diciptakan tapi bukan dari nama badan, tapi hanya istilah-istilah biasa saja. Misalnya kata pemilu, maka kata pemilu itu juga akronim pemilihan umum, tapi di situ karena hanya kata biasa, maka penulisannya tidak diawali dengan huruf kapital. Berbeda dengan kelompok yang kedua, itu karena itu nama diri, maka diawali dengan huruf kapital. Rapim misalnya, rapat pimpinan. Tilang, radar, satpam, puskesmas, dan angkot untuk angkutan kota. Kita lanjutkan dengan pelafalan. Nah, dalam pelafalan ini minggu lalu sudah saya singgung sedikit bahwa dalam bahasa Indonesia pelafalan sebuah kata itu mengikuti tulisannya. Jadi antara tulisan dengan pengucapan itu sama. Berbeda dengan kaidah yang ada dalam bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris itu huruf, kalau dalam bahasa Indonesia diucapkan I, itu dalam bahasa Inggris diucapkannya I. Tetapi dalam bahasa Indonesia kalau I ya dibaca I, A dibaca A. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan W dibaca W, misalnya seperti itu. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia sangat mudah untuk diikuti karena antara tulisan dan ucapan itu sama. Coba kita lihat pelafalan kata-kata berikut ini. Yang betul, sekedar atau sekadar. Kok dua-duanya sekedar? Yang satu seharusnya sekadar. Seksama atau saksama. Kategori atau kategori. Kuatir atau khawatir. Karisma atau harisma. Izin atau izin. Asas atau azas. Zaman atau zaman. Ijazah atau ijazah. Hasanah atau hasanah. Nah, mohon maaf itu untuk contoh yang pertama, itu sebenarnya yang tanda bintang itu tanda yang menyatakan bahwa ejaan itulah yang benar. Kata yang pertama itu yang betul adalah sekadar. Di situ masih dua-duanya ditulis sekedar. Tapi yang betul adalah sekadar. Saksama, kategori, khawatir, karisma, izin, asas, zaman, ijazah, hasanah. Manakah yang benar dari kata-kata berikut ini? Antri atau antre, resiko atau risiko, kuartal atau kuartal menggunakan W atau U, maghrib atau menggunakan G atau tidak GH, azan atau adzan, salat atau syalat,
sah atau sah, apotek atau apotik, sontek atau contek, hakikat atau hakikat, Februari atau Februari, terampil atau terampil, syarat atau syarat, kuantitas atau kualitas, aktivitas menggunakan F atau V, provinsi atau provinsi, punggawa atau penggawa, kualitas atau kualitas menggunakan U, November atau November. Silakan Anda tulis terlebih dahulu di kertas Anda, baru nanti kita bahas lebih lanjut. Saya beri waktu 5 menit, nanti kita bahas pada akhir perkuliahan. Mari kita lanjutkan kembali. Mari kita lihat bersama-sama, tidak perlu menunggu sampai akhir perkuliahan. Mari kita lihat bersama-sama dari hasil koreksi Anda semua. Silakan dicocokkan jawaban Anda dengan apa yang ada pada paparan
antre, risiko, kuartal menggunakan U, maghrib tanpa H, azan tanpa D, salat tanpa H, sah, dan syah. Ini dua-duanya sebenarnya bisa saja karena memang ada kata syah yang artinya raja, tapi di sini konteks tentu saja sangat menentukan. Apotek, sontek, bukan contek, jadi bukan mencontek tapi menyontek, itu kata dasarnya sontek. Kemudian hakikat, Februari, terampil, syarat, kuantitas menggunakan U, aktivitas, provinsi, penggawa, kualitas, dan November. Nah, mungkin Anda akan bertanya tentang salat, azan, maghrib. Itu biasanya ada yang mengatakan, oh udah nggak enak ini, karena ini urusan dengan ibadah misalnya, seperti itu. Tetapi dalam kaidah bahasa Indonesia, kata-kata itu diserap berdasarkan atau menyesuaikan dengan huruf Arabnya. Jadi kapan Z atau salat itu karena memang shotnya itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi S saja, jadi bukan salat. Musala, musola itu juga musala, bukan musola ya, tapi musala. Kemudian azan juga tanpa D, itu dalam kaidah penyerapan itu dibakukan seperti itu. Jadi meskipun kita masih menjumpai dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu, tapi kita harus tetap berpegang pada kaidah pembakuan. Itu melalui sidang pembakuan. Kata punggawa dan penggawa ini nah, kata-kata ini bisa Anda rujuk dalam KBBI. Jadi untuk mengecek mana yang baku dan tidak baku itu kita cek melalui KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kembali lagi pelafalan. Ya, pelafalan, singkatan, dan akronim. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan terkait pelafalan dan akronim ini sebenarnya. Jadi mungkin tidak perlu saya bahas lagi karena memang minggu yang lalu sudah kita bahas. Terima kasih.